Halo guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya ada seorang ilmuwan yang berasal dari Austria yang mengkaji tentang teori psikoanalisis? Siapakah dia? Untuk lebih lengkapnya, ada di video selanjutnya. Sigmund Freud merupakan ilmuwan yang lahir di Republik Ceko dan berpindah ke Austria pada umur 4 tahun. Freud tertarik dengan riset neuropsikologi, yaitu bidang psikologi klinis dan eksperimental yang berupaya mempelajari hubungan antara struktur dan fungsi otak dengan proses dan perilaku psikologis. Pada saat itu, Freud bertemu dengan Joseph Beuys yang tengah menangani pasien histeria. Freud melakukan talking cure dengan menyuruh pasien bercerita tentang masa kecil dengan orang tuanya. Akhirnya, Anao sembuh total dari kelumpuhan dan penyakit histerianya. Psikoanalisis. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis adalah cabang ilmu yang bertujuan untuk menganalisis alam bawah sadar manusia. Psikoanalisis percaya bahwa seks merupakan akar dan perilaku manusia. Manusia tidak hanya memiliki satu kepribadian, id, ego, dan superego. Alam bawah sadar sangat berpengaruh terhadap perilaku manusia. Masa kecil akan berpengaruh terhadap kepribadian manusia ke depannya. Id merupakan dorongan hawa nafsu atau insting yang berasal dari alam bawah sadar manusia. Superego merupakan norma atau aturan pada diri kita yang membedakan mana yang benar dan salah. Ego merupakan penghubung antara id dan superego yang akan mengontrol segala tindakan kita di dunia nyata. Dari materi yang di atas, kita dapat menyimpulkan bahwasannya psikoanalisis merupakan ilmu yang mempelajari tentang alam bawah sadar manusia, yang di dalamnya terdapat id, ego, dan superego yang saling berhubungan satu sama lain, bagaikan sebuah pacuan kuda di dalam lintasan. Jika salah satu komponen tersebut tidak dapat dijalankan dengan baik, maka komponen lain akan tidak baik juga berjalan dengan. Maka harus saling berhubungan satu sama lain dan saling mengontrol satu sama lain. Kepribadian manusia. Menurut Freud, ada dua tipe manusia. Satu, mampu menghadapi realita dengan baik. Yang kedua, tidak mampu menghadapi realita, ego cenderung lemah. Menurut Freud, cara membuat ego: 1. Melihat masa lalu. 2. Bercerita ke orang lain. 3. Kenali pertahanan diri. Psikoseksual. Terdapat 5 tahap perkembangan psikoseksual. 1. Fase oral. 2. Fase anal. 3. Fase falik. 4. Fase laten. 5. Fase genital. Fase oral merupakan fase di mana mulut adalah pemuasan kebutuhan pokok, makan dan minum. Fase anal. Pada fase ini, kepuasan anak berada pada saluran pencernaan mereka. Fase falik. Pada fase ini, anak mulai mengenali identitas kelaminnya. Fase laten. Pada fase ini merupakan masa tenang seksual karena tergantikan oleh aktivitas sekolah. Fase genital. Fase pengaktifan falik dari mulai pubertas hingga kepikunan. Oke teman-teman, tadi materi tentang psikoseksual dan beberapa tahapannya. Jika tahapan tersebut tidak berjalan dengan baik, maka akan mempengaruhi si anak di masa depan kelak. Salah satu contohnya adalah sering memanjakan anak dan menyelesaikan masalah anak, sehingga pada masa depan si anak tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Saya Rela Kasoro Hayudi, mohon maaf bila ada kekurangan dalam video. Terima kasih.